three persons were killed in accident. Kenapa kita menggunakan to be were, Ustaz, atau to be pola ketiga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di acara Bimbel Online. Hari ini kita bersama dengan seorang pakar speak English atau bahasa Inggris, yaitu dengan Mr. John. Untuk kali ini kira-kira apa ya Ustaz tema kita hari ini? Oke, kita bincang-bincang kita hari ini. Baiklah, pada kali ini kita akan berbincang tentang bagaimana cara membuat kalimat passive voice, kalimat pasif. Kenapa materi ini yang kita angkat? Karena Ustadz, materi ini sering atau selalu kita gunakan dalam percakapan sehari-hari. Selalu kita gunakan kalimat-kalimat ini, sehingga saya merasa terpanggil untuk menjelaskan tentang materi ini, yaitu kalimat pasif. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tonton video ini sampai habis, karena hari ini kita sengaja datangkan pakar untuk pemirsa semuanya. Iya. Jadi Ustaz, begini Ustaz, pada garis besarnya kan kalimat itu terbagi dua, ada yang aktif, ada yang pasif. Namun di lapangan anak-anak masih banyak yang belum paham apa itu aktif atau apa itu pasif. Tapi saya tidak akan menanyakan aktif, saya lebih menanyakan apa pengertian kalimat pasif itu Ustaz, apalagi dalam bahasa Inggris. Oke. Ya, jawaban saya sederhana saja Ustaz, that is very simple. Kalimat pasif itu adalah kalimat yang ditandai dengan kata kerja yang berawalan di atau ter. Itu sederhananya Ustaz, definisi sederhana. Tandanya kata kerja berawalan di atau ter. Contoh, rumah saya terbakar. Maka rumah itu menjadi sasarannya pasif. Rumah saya terbakar. Kami diajarkan oleh guru ini. Diajarkan. Kemudian contoh yang lainnya, bahasa Inggris dibicarakan oleh banyak orang. Kalimat pasif itu kalimat yang ditandai awalan di atau berarti dia berimbuhan di dan ter ya Ustaz. Ya, sederhana memahaminya seperti itu. Berarti diajarkan itu merupakan kalimat pasif. Kalau aktifnya mengajarkan. Ya, misal Ustaz mengatakan saya mengajar bahasa Inggris, berarti itu kalimat aktif. Karena Ustaz mengajar. Tapi kalau Ustaz balikkan, saya diajar oleh Mr. John. Kan saya diajar oleh Mr. John, itu kalimat pasif. Paham. Selanjutnya Ustaz, bagaimana cara kita menyusun kalimat pasif ini? Apakah ada rumusnya yang harus kita buat untuk menyusun kalimat pasif ini? Oke. Sebelum kita masuk Ustadz, bagaimana cara penyusunan kalimatnya, saya ingin memberikan sedikit pengertian. Kapan, maksudnya kenapa kita menggunakan kalimat pasif? Alasannya. Pertama kita tidak ingin menyebutkan si pelakunya Ustadz. Maka orang menggunakan kalimat pasif. Ya, misalnya di koran, di majalah, sering kita jumpai kalimat pasif yang pelakunya disembunyikan. Misalnya 3 orang terbunuh, seorang nenek diperkosa, tapi tidak disebutkan pelakunya. Siapa yang diperkosa ini? Jadi pada kalimat pasif ini Ustaz, yang menjadi tekanan, yang menjadi titik poinnya adalah objeknya, orangnya. Maksudnya orang yang kena sasaran, objeknya, bukan pelakunya. Iya, itu bedanya. Maka dalam konteks ini kita menggunakan kalimat pasif. Pertama, karena kita memang nggak tahu orangnya siapa, kita nggak tahu, sehingga kalimat itu berbentuk pasif. Kedua, bisa saja kita mengetahui pelakunya, tetapi fokus utama dalam kalimat itu bukan pelakunya, tetapi siapa yang diperlakukan atau objeknya. Nah, itu Ustaz. Bagaimana Ustaz? Ya, bisa saya pahami Ustaz. Ya. Kemudian sekarang kita masuk ke cara penyusunan kalimatnya. Ya. Sekarang saya akan berikan logikanya Ustaz, karena kalimat pasif ini
tentu sesuai dengan tenses. Tenses itu ada 12 macam. Tentu ke-12 macam itu ada kalimat pasifnya. Tapi nggak apa-apa, jangan khawatir, saya akan berikan logikanya sehingga tanpa terlalu menghafal pola-polanya, mudah-mudahan kita semua bisa memahami dengan mudah konsepnya. Dengan konsep yang sederhana ya Ustaz. Konsep sederhana. Jadi Ustaz, cara membuat kalimat pasif itu yang kita mainkan adalah to be plus verb 3. Oke, to be plus verb 3. Kata kerja ketiga. Nah, di situ. Jadi itu yang kita mainkan. Apapun jenis tensesnya, tetap kita gunakan verb 3, Ustaz. Oke, tetap kata kerja ketiga yang kita gunakan. Apapun tensesnya. Jadi yang kita rubah, yang kita mainkan adalah to be-nya. Perubahan kalimat pasif itu berubah tensesnya, berubah to be-nya. Tergantung tensesnya juga. Tergantung tensesnya apa yang kita gunakan. Sehingga ini menyambung dengan materi yang sebelumnya Ustaz, yang diwawancara oleh host yang berbeda. Oke, videonya bisa dilihat di sini. Oke, silakan saksikan nanti ya, pemirsa. Jadi tenses itu ada 4 macam, ada 4 model. Silakan perhatikan di layar. Iya, model 1, model 2, model 3, model 4. Oke. Jadi model 1 Ustaz, B, model 1 ini kita gunakan jika dalam kalimat itu kita menggunakan modal auxiliary istilahnya Ustaz. Auxiliary. Kalau bisa di bahasa Indonesia kan Ustaz? Enggak bisa. Modal auxiliary itu misalnya seperti kata can, must, will, may, should dan lain-lain, dan teman-temannya itu kita sebut dengan modal. Jika dalam kalimat mengandung modal ini, maka to be yang kita pilih, model to be yang kita pilih adalah to be yang pertama, yaitu B. Sementara untuk kolom yang kedua, coba perhatikan, itu digunakan untuk menyatakan suatu keadaan, kondisi atau fakta saat ini, Ustaz. Saat ini, ya, saat ini. Kondisi fakta saat ini. Sementara kolom 3, to be kolom 3 itu digunakan untuk menyatakan fakta atau kejadian yang sudah lewat di masa lampau. Dan yang terakhir ini adalah to be participle, kita istilahkan dengan to be participle untuk menyatakan kalimat perfect. Oke. Mungkin pemirsa masih bingung, termasuk Ustaz juga masih bingung. Iya, masih bingung. Jadi saya tengok pertanyaan Ustaz. Tadi Ustaz mengatakan ada 4 jenis ya. Ada 4 jenis. Bisa diberikan masing-masing satu contoh dari 4 jenis ini. Iya, itu maksudnya Ustaz. Mari kita biar nampak apa sih maksudnya. Kalau tadi kan masih menerawang ya Ustaz ya. Apa sih maksudnya? Kita perhatikan 4 contoh kalimat berikut. 1, 2, 3, 4. Sekarang kita fokus pada kalimat nomor 1 Ustaz. Iya. Ada pertanyaan Ustaz? Iya, jadi pertanyaan ini, kenapa di kalimat pertama ini kita memakai to be? Kenapa kita memakai to be? Coba Ustaz perhatikan pada kalimat pertama, apakah Ustaz ada menjumpai modal di situ? Iya, ada. Apa di situ? Can. Can termasuk modal, maka kita pilih to be. Maka kita pilih to be bentuk yang pertama, yaitu be. Karena can adalah modal. This machine cannot be fixed anymore. Mesin ini tidak bisa di situ pasifnya Ustaz. Tidak bisa diperbaiki lagi. Cannot be fixed. Fixed itu kata kerja ketiga dari fix. Ketiganya fixed. Berarti, Ustaz, paham Ustaz ya? Paham. Sekarang kita perhatikan kalimat nomor 2 Ustaz. Saya yang bertanya kepada Ustaz. Apa yang terkandung dalam kalimat tersebut Ustaz? English is spoken by many people all over the world. Kenapa kita menggunakan to be pola kedua? Karena pada saat ini bahasa Inggris memang banyak dibicarakan. Oh ya Ustaz. Saat ini bahasa Inggris memang banyak dibicarakan oleh orang, maka kita menggunakan to be yang kedua Ustaz. Makna yang terkandung, memang English itu dibicarakan oleh orang saat ini. Bukan kemarin saja, bukan besok saja, tapi kemarin, hari ini, besok memang dibicarakan oleh orang bahasa Inggris itu. Maka kita menggunakan to be yang kedua. Tapi
tetap menggunakan verb 3, spoken. English is spoken, berarti bahasa Inggris dibicarakan atau diucapkan atau digunakan. Oke. Seperti itu, Ustaz. Sekarang kita perhatikan soal nomor 3, Ustaz. Ya. 3 persons were killed in the accident. 3 persons were killed in accident. Kenapa kita menggunakan to be were, Ustaz, atau to be pola ketiga? Karena were itu menunjukkan masa yang lampau. Oke. Jadi Sudah terjadi ya. Orang terbunuh di dalam kecelakaan itu. 3 orang terbunuh dalam kecelakaan tersebut. Sudah pasti ya, Ustaz ya. Orang kecelakaan itu sudah pasti sudah terjadi sebelumnya. Iya kan? Maka kita menggunakan to be kelompok ketiga. Oke, sekarang lihat kalimat yang keempat. Iya. Ada yang Ustaz bingungkan? Yang Ustaz ragukan? Yang saya ragukan kenapa ada tambahannya has been. Iya. Kenapa kita menggunakan been, has been? Ya udah jelas Ustaz, karena ini kalimatnya berbentuk perfect. Yang artinya sekolah ini sudah dibangun semenjak tahun 2015. Artinya pada tahun 2015 yang lalu sekolah ini sudah dibangun, sampai hari ini ya sekolah ini memang sudah terbangun juga. Maka kita menggunakan to be pola yang keempat, been. Jadi sekolah ini telah dibangun, tetap juga awalannya di. Sekolah ini telah dibangun semenjak tahun 2015. Oke. Maka kesimpulannya untuk membuat kalimat pasif kita tetap menggunakan verb 3 semuanya, tapi yang berubah adalah to be-nya. Seperti itu. Oke pemirsa, kita telah sama-sama menyaksikan penjelasan Mr. Zon yang begitu sederhana dan mudah dipahami. Maka dari itu bagi pemirsa yang ingin bertanya silakan komen di kolom komentar ya. Jangan lupa lagi nanti tetap bersama channel kami. Like, share, subscribe, dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya karena ini adalah suatu ilmu yang bermanfaat yang harus kita bagikan kepada orang lain. Oke, terima kasih banyak. Thank you very much for your attention everyone. See you in the next time. Bye bye.